di dalam pas ini Tuhan, kami dari berbagai denominasi gereja, dari berbagai daerah Tuhan, bertemu dalam kasih-Mu Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu, biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu yang tidak memiliki kepintaran apa-apa. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, memberkati kami semuanya yang hadir Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom buat semuanya, salam kenal buat yang belum kenal, dan selamat bertemu buat yang sudah kenal, Ibu Melani, Opung Brahmana Sembiring, Pak Dame, ya, siapa lagi nih, Inang Yuliana Tagalog, ya. Jadi sebagian belum kenal. Saya tahun 2020 waktu Covid sampai tahun 2022 dan 2023 masih aktif di Zoom, ya. Di Zoom ada yang subuh, ada yang pagi, ada yang sore, ada yang malam. Tetapi saya ditegur oleh Tuhan bahwa setelah masa Covid berlalu, saya harus kembali offline, dan saya eh, inginkan istri saya yang ikut online gitu supaya belajar dan belajar berkomunitas gitu dengan berbagai-bagai teman dari berbagai daerah negara gitu. Ada yang subuh. Jadi eh, mohon maaf kalau banyak orang mungkin saya kecewakan kalau saya tidak hadir di dalam subuh, pagi, sore, dan malam. Ya itu alasannya, karena tuntutan pelayanan Tuhan tegur saya bahwa saya di jam tengah 5 pagi sampai jam 6 saja belum tentu bisa selesai mendoakan jemaat yang saya gembalakan. Karena yang saya gembalakan adalah sebagian besar orang-orang pemulung, ya, di tempat pembuangan sampah. Jadi banyak sekali pergumulan. Ada yang broken home, ada yang tentang kemiskinan, ada yang tentang apa namanya, perselingkuhan, berbagai macam lah, daerah-daerah yang marginal. Itu perkenalan dari saya, istri saya Helentina Borulumban Raja. Kami tinggal di Pematang Siantar dan pelayanan di Gereja Pentakosta Indonesia, daerah Sumatera Utara. Demikian perkenalan dari saya, dan sekarang kita akan ke firman Tuhan. Yang saya berikan tema di sini adalah pengorbanan dan kesetiaan yang tercatat selamanya. Ya, jadi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan baca firman Tuhan. Kita ulangi apa yang sudah sering kita baca dan sering ini dikotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan, dan kita baca sendiri dan pasti menguatkan kita, yang tertulis dalam kitab Rut pasal 1 ayat ke-16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Rut pasal 1 ayat 16 sampai 18. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu terjadi kelaparan di Israel Yehuda, maka Naomi dan suaminya Elimelek bersama dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion berangkat ke daerah apa ini, Moab, berangkat dari daerah Moab dan mencari makan di sana. Dan akhirnya kita tidak tahu karena tidak diceritakan di sini, suaminya meninggal, Elimelek meninggal. Kemudian kedua suami anaknya, suami putrinya yaitu Orpa dan Ruth, yaitu Mahlon dan Kilion juga meninggal. Kita nggak tahu kenapa meninggal. Akhirnya tinggal tiga wanita janda. Dan ketika Naomi mendengar bahwa di Israel Yehuda kelaparan sudah selesai dan Tuhan sudah memulihkan Israel dan Yehuda,
Naomi teringat bahwa dia memiliki rumah di sana dan tanah di sana, dan dia akan kembali karena tidak ada lagi yang bisa diharapkan di Moab, dan dia akan kembali ke tanah Israel. Dan dia mengadakan perpisahan dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Ruth. Maka dia mengatakan, pergilah, masih ada kesempatan bagi kalian berdua, menantuku, untuk kembali ke kampung orang tua kalian, yaitu ke Moab. Dan mungkin ada orang yang mau nanti menikahi kalian. Kalau mengharapkan dari saya, kalaupun nanti saya menikah, dan ada anak laki-laki yang lahir dari rahim saya, tidak akan mungkin kalian menunggunya menjadi suami kalian. Maka dengan bertangis-tangisan, dengan suara yang keras, suara yang nyaring, Orpa dan Ruth itu memeluk dan mencium Naomi, mertua mereka. Dan akhirnya yang mengambil keputusan untuk pulang kampung adalah Orpa. Tetapi ketika Orpa pergi dan berpamitan dan memeluk Naomi, mertuanya, ada satu yang tinggal, yaitu Ruth. Maka Ruth juga dipaksa oleh Naomi, maka itulah jawabannya tadi. Dikatakan di dalam ayat 16 tadi, tapi kata Ruth, janganlah desak aku. Jadi kenapa saya katakan di sini adalah pengorbanan dan kesetiaan. Ini satu paket ya. Pengorbanan itu dan kesetiaan itu satu paket. Jadi kita juga harus dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan, kita juga harus berkorban. Bukan nggak bisa Ruth seperti Orpa, karena apa? Karena usianya masih muda, masih bisa menikah lagi, dan bisa mengharap untuk hidup dari orang tuanya di Moab. Tetapi dia bisa jadi seperti yang terjadi dalam kehidupan orang Israel, dia mendengar firman Tuhan dari mertuanya, dari suaminya, akhirnya dia mengenal Allah Israel. Dan satu ketetapan hati, walaupun dia harus mengorbankan dirinya, masa muda saya katakan masih bisa menikah, pengorbanan, dia tunjukkan kesetiaannya, dan kesetiaan itu dia buktikan dengan kesetiaannya mengikuti Naomi untuk pulang ke Israel. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya catat di sini bahwa pengorbanan dan kesetiaan yang tercatat selamanya ini adalah pengorbanan itu bukan sesuatu yang kita korbankan karena sisa-sisa. Saya sangat tertarik dengan nama Gepas ini ya, Gerakan Penuai Akhir Zaman, karena tantangan Gepas ini sungguh luar biasa. Kita lihat sekarang ini bagaimana di akhir zaman ini, bagaimana orang mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Kita lihat di Eropa, kita lihat di Amerika. Justru sekarang di Indonesia yang paling banyak yang Kristen daripada Eropa dan Amerika. Di sana banyak ateis. Kenapa? Karena biarlah nanti di masa tua nanti baru bertobat. Banyak orang yang mengatakan seperti itu, sisa-sisa hidup yang diberikan kepada Tuhan. Tapi kita lihat Ruth ini tidak seperti itu. Dia masih memiliki kesempatan untuk menikah. Dia masih memiliki kesempatan untuk hidup tenang bersama dengan orang tuanya di Moab. Tetapi dia mengambil keputusan untuk mengikut mertuanya. Walaupun dia tidak tahu apa yang di depannya, apa yang terjadi di perjalanan, bukan perjalanan yang dekat. Tetapi dia berkata, Allahmu lah Allahku, di mana engkau dikuburkan, di situ aku dikuburkan. Bangsamu lah adalah bangsaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jangan kita berikan sisa-sisa hidup kita. Dari sekarang kita harus menanamkan kepada kita sendiri dan menjadi teladan bagi generasi zaman sekarang. Kitalah penuai-penuai akhir zaman. Kita tanamkan kepada anak-anak kita, jangan melayani Tuhan setelah kita tua. Setelah kamu tua, kita katakan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita bina. Ya, kalau sisa-sisa, mungkin kalau semua nasibnya seperti seorang yang di samping Yesus disalib itu, sehabis dia katakan, Yesus ingatlah aku jika engkau sampai ke kerajaanmu, langsung mati. Ketika Yesus katakan saat ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus, masih enak sisa-sisa hidupnya. Tapi tidak semua orang memiliki seperti itu.
Jadi dari sekarang Gepas, terima kasih buat Gepas, PR bagi Gepas dan kita semua, termasuk saya, menanamkan kepada generasi ini, generasi muda dari sekarang. Jangan berikan sisa-sisa hidup. Pengorbanan dan kesetiaan itu salah satunya adalah jangan berikan sisa-sisa hidup. Ruth memiliki kesempatan untuk meninggalkan mertuanya, tetapi hanya Orpa yang meninggalkan. Dia tetap komitmen, dia tetap percaya bahwa kesetiaan dan pengorbanannya tidak sia-sia. Yang kedua adalah iman yang disertai perbuatan. Ada banyak orang yang mengatakan, saya berkorban, saya setia. Tapi seringkali yang seperti dikatakan di kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Banyak orang yang mengatakan setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun, tetapi kena sakit penyakit, kena penderitaan, kena masalah, lupa berdoa dan tidak mengandalkan Tuhan lagi. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk menderita sakit, untuk apa? Untuk lebih mengingat dan intim kepada Tuhan dan memiliki iman kita semakin bertumbuh. Jadi bukan hanya omong kosong, ya. Jadi bukan hanya omong doang. Kita harus menyertai iman kita dengan perbuatan kita. Ya, jadi iman daripada pengorbanan dan kesetiaan daripada Ruth ini adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Percaya nggak Orpa dengan Allah Israel? Percaya nggak Orpa itu dengan kebaikan Naomi? Percaya, tapi satu keputusan yang akhirnya membuat dia pulang. Dia percaya tetapi tidak melakukan kepercayaannya. Dia tidak mau, mungkin dia berpikir masih ada yang suka dengan saya, yang masih ada yang mau menikahi saya, dan orang tua saya masih sanggup untuk menanggung beban hidup saya. Yang ketiga adalah kita harus percaya bahwa pengorbanan dan kesetiaan itu adalah hal yang tidak sia-sia, seperti di 1 Korintus 15 ayat 58 bahwa jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan ketika mereka berjalan, akhirnya kita lihat di sini bahwa Naomi terdiam, tidak bisa lagi menolak Ruth. Mereka berjalan berdua dan sampai, singkat cerita, sampai di Israel. Karena memang rumah yang ditinggalkan oleh Elimelek, almarhum Elimelek suaminya masih ada, maka mereka tinggal di rumah itu. Dan kemudian Ruth berkata, kita makan apa Inang? Kalau bahasa Bataknya, kita makan apa ibu mertua? Pergilah ke ladang Boas, dia sedang panen, dan kumpulilah jelai-jelai, sisa-sisa jelai gandum. Ya, jadi kalau dalam panen waktu itu menurut hukum Musa, itu kalau di belakang penyabit itu ada pemungut, dan di belakang pemungut ada yang mengambil sisa-sisa. Karena hukum Musa itu mengatakan, sisakan hasil panen itu untuk orang-orang asing dan orang-orang tidak mampu. Maka setiap hari Ruth itu berangkat dari rumah sampai hampir malam, sampai sore, dia memungut di belakang daripada pemungut. Artinya kalau di bahasa Indonesia, bahasa Bataknya meleles, kalau bahasa Indonesianya mengambil sisa-sisa daripada panen itu. Seberapa yang bisa dikumpulkannya, itulah yang dimakannya dengan mertua. Tetapi suatu ketika, singkat cerita, akhirnya kedatangan Naomi dan menantunya Ruth yang setia itu membuat viral. Kalau kita baca di situ, kegemparan terjadi di Israel karena ada seorang menantu yang setia, yang walaupun masih bisa menikah, memiliki kesempatan, belum terlalu tua, tapi mau mengantarkan dan menemani dengan setia mertuanya Naomi pulang ke Israel. Dan itu sampai ke telinga Boas yang kaya raya. Dan akhirnya Boas penasaran. Dan ketika dia datang ke ladang gandumnya, dia melihat bahwa Ruth itu selalu serius bekerja. Dan dia katakan kepada pekerja-pekerjanya, itu orang siapa? Siapa namanya? Itulah Ruth yang viral itu, yang terkenal menantu yang setia itu. Tolong panggilkan supaya saya bisa berbicara dengan dia. Maka mereka berkenalan, dan kemudian
Ruth ketika pulang mengatakan kepada Naomi mertuanya, tadi saya diajak berbicara oleh Boas. Ternyata Naomi dan Boas itu masih ada hubungan saudara, hubungan famili, ya. Akhirnya karunia Tuhan, kebaikan Tuhan membuat Boas tergerak karena hukum adat di sana bahwa ketika seorang kerabat atau famili meninggal, maka peninggalan daripada famili itu yang meninggal itu, baik rumah, baik tanah, baik istrinya, siapa saja orang yang ada, baik menantunya, harus ditebus oleh saudaranya juga. Tetapi Boas mengatakan kepada Ruth, tunggulah, aku mau menebus engkau. Tetapi masih ada yang lebih berhak menebus engkau daripada aku. Kalau bahasa Bataknya mungkin bapak tuanya, masih abang bapaknya Boas gitu. Maka tidak disebutkan namanya di sini, tetapi Boas yang menemui orang yang berhak menebus itu. Dan dia bercerita, ada seorang kerabat kita, saudara kita yang bernama Naomi, yang sudah janda ditinggalkan oleh kerabat kita, Elimelek, dan membawa seorang menantunya, dan mereka hidup sebagai janda. Dan harus kita tebus untuk menjaga martabat harkat daripada keluarga kita. Dan yang paling berhak menebus itu adalah kamu, katanya kepada saudaranya itu. Tetapi saudaranya itu, itulah rencana Tuhan, saudaranya itu mengatakan, saya tidak sanggup untuk menebusnya. Sudah kamu aja Boas yang menebusnya. Nah, singkat cerita, akhirnya kalau kita baca, menikahlah dan ditebus oleh Boas semua milik daripada Elimelek, ditebus dan dia menikah dengan Ruth. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat bahwa percayanya itu bukan hal yang sia-sia. Percayanya Ruth itu ketika mengatakan Allahmu Allahku, ya bangsamu adalah bangsaku, di mana engkau dikubur, di situ aku dikubur, tidak sia-sia. Walaupun dia belum melihat apa yang akan terjadi di tengah jalan dan sampai di Israel, tetapi dia tahu bahwa apa yang akan diberikan oleh Tuhan itu pasti yang terbaik. Kalau dia percaya kepada Allah Israel. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya dia menikah dengan orang yang kaya raya, sesuatu hal yang luar biasa dari hal pengorbanan dan kesetiaannya, baik kepada mertuanya, baik kepada Allah Israel. Nah, di sini Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Ruth ini sebagai seorang menantu dan sebagai orang asing. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita yang keempat adalah yang terakhir, perbuatan pengorbanan dan kesetiaan Ruth itu bukan hanya sampai di situ, tetapi dia tercatat selamanya. Kita lihat di Matius pasal 1, Matius pasal 1 ayat 5 sampai 6. Dikatakan di sini, ya. Matius pasal 1 ayat 5 sampai 6. Isai memperanakkan Raja Daud. Mohon maaf, Matius 1 ayat 5 sampai 6. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Ruth. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Jadi saudaraku, sebelum saya lahir, nama Ruth ini sudah tercatat. Dan sampai saya nanti tidak ada, dipanggil oleh Tuhan, nama ini tetap tercatat selamanya. Orpa kemana? Tidak ada terberita lagi. Tidak ada lagi kabarnya. Saudaraku, jangan kita anggap walaupun kita tidak memiliki apa-apa pengorbanan kita, seperti Ruth ini meninggalkan Moab, tidak memiliki apa-apa, dia hanya memiliki mertua yang dikasihinya, Allah yang dipercayainya, walaupun dia bukan dari Israel, dari Moab, tetapi dia tetap percaya bahwa Allah Israel itu Allah yang luar biasa. Jadi, saudaraku, tercatat selamanya. Sebelum saya lahir dan sampai saya dipanggil oleh Tuhan, nama Ruth itu tercatat selamanya. Orpa yang mengambil keputusan yang baik, tapi belum tentu benar,
tidak ada beritanya lagi. Setelah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat ke atas, ternyata Boas ini juga anaknya Rahab. Nah, ini Rahab tambah lagi ceritanya. Nanti kita sambung satu waktu. Ini panjang ceritanya. Rahab ini juga bekas mantan pelacur ini. Orang Yeriko yang dihancurkan oleh Israel. Tetapi karena dia membantu kedua pengintai, dia minta kedua pengintai itu untuk bersumpah. Dia mau menolong, tapi bersumpah untuk menyelamatkan keluarganya. Dan ini pun tercatat selamanya, pengorbanan seorang pelacur. Ya. Ya, saudara, bukan Tuhan tidak melihat bagaimana perbuatanmu, yang penting pertobatan itu ada. Masa lalu kita, Tuhan tidak lihat. Bangsa kita, Tuhan tidak lihat. Suku apa, Tuhan tidak lihat. Yang Tuhan lihat adalah pengorbanan dan kesetiaan kita dalam segala hal. Jangan tunggu kaya. Jangan tunggu tua. Jangan tunggu-tunggu seperti ini, tunggu-tunggu seperti ini, baru kita mau berkorban dan setia. Itu satu paket. Dan kita lihat ini suatu hal yang terjadi, ya. Untuk Gepas, ya, menjadi PR bagi kita, menjadi tugas bagi kita. Banyak sekarang kita lihat hal-hal yang di luar daripada nalar kita, ya, pemikiran kita, ya, yang harus kita hadapi. Ya, banyak sekali yang tugas kita, ya. Kita lihat bagaimana apa yang tidak pernah kita pikirkan terjadi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, sekarang sudah terjadi. Istri sedang karaoke, berkatnya seperti sungai, ditikam 5 kali, mati oleh suaminya. Apalagi yang kurang kejahatan di zaman ini. Kenapa, saudaraku? Ya, karena memang firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari yang jahat. Ya, kita lihat kalau pendeta sekarang juga, hamba-hamba Tuhan, bukan menjadi suatu rahasia lagi bagaimana kita lihat viral, saling berebut mimbar, ya, saling berebut jabatan, ya. Tolong kita hidupkan kembali senioritas. Kalau saya ingat dulu saya waktu anak-anak, bagaimanapun tuanya, bagaimanapun hamba Tuhan itu sudah tua dan tidak jelas lagi kedengaran suaranya, tetapi penghormatan kepada hamba Tuhan senior itu luar biasa. Karena dulu hamba Tuhan itu dianggap wakil Tuhan yang menyampaikan suara Tuhan. Tapi kalau kita lihat sekarang, karena hamba Tuhan mungkin kurang sekolah, mungkin kurang pintar berbicara, mungkin kurang talenta segala macam, menurut pemikiran orang, maka datang orang-orang muda mau cepat-cepat menggeser. Baru-baru ini saya ada dengar bahwa ada yang berkhotbah, sementara pendeta gembala masih hidup, dia pendeta muda, dia katakan di dalam khotbahnya, kalau Bapak pendeta kita yang tua ini, Bapak gembala sidang kita ini meninggal, saya yang menggantikan, saya akan menjadi pimpinan sidang. Saudaraku, di mana senioritas itu sekarang? Jadi apa yang tidak pernah kita dengar dan tidak pernah kita lihat akan kita lihat dan akan kita dengar saat ini, saudara, yang terjadi bagi generasi penuai akhir zaman. Bagaimana kita mengajari generasi ini untuk menghormati senior. Salah satu itu juga dilakukan oleh Ruth kepada Naomi. Ya, dia tahu bahwa sesuatu yang baik dilakukan oleh Naomi. Ya. Walaupun sudah tua, tapi dia mau berkorban untuk Naomi. Adakah hamba-hamba Tuhan yang junior sekarang ini masih mau mengangkat tas dari hamba-hamba Tuhan yang senior? Mau membayari makanan, kalau makan, minum kopi bersama, adakah mau membayari? Adakah mau berkunjung ke minta pendapat kepada hamba-hamba Tuhan senior? Nah, inilah fenomena yang harus kita hadapi di zaman ini. Pengorbanan dan kesetiaan itu, Bapak Ibu, harus dibuktikan dari perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan membawa kita dalam perkara-perkara yang besar. Ya. Kemudian yang lebih parah lagi sekarang, saya sebagai salah satu gembala sidang seringkali merasa bingung. Bingung kenapa? Karena banyak orang minta dinikahkan, apalagi di daerah saya, daerah marginal, ya.
minta dinikahkan, sementara ketika kita memberkati pernikahan, melakukan pemberkatan pernikahan, kita katakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Gereja dari dulu tidak boleh menceraikan pasangan suami istri. Tetapi mereka membawa surat cerai masing-masing yang mau menikah. Calon pengantin pria membawa surat cerai, calon pengantin perempuan membawa surat cerai. Dari mana, saya bilang? Dari pengadilan, Pak. Kok bisa? Jadi sekarang itu yang terjadi. Apa yang tidak pernah terjadi, terjadi sekarang. Jadi kayaknya pengadilan jadi bentrok dengan, saya katakan kepada ya orang pengadilan kalau saya ketemu, kita jadi seperti berlawanan. Saya bilang, kenapa Pak? Ya kami pendeta-pendeta menyampaikan firman Tuhan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sementara kantor kalian, kantor pengadilan, kalau ada digugat ya seorang istri karena tidak menafkahi lahir batin, dipanggil sekali nggak datang, yang digugat dipanggil 2 kali nggak datang, dipanggil 3 kali nggak datang, langsung ketok palu, keluar surat cerai dan minta menikah dengan orang lain. Saudara, bagaimana kita hamba Tuhan ini? Makanya banyak-banyak minta hikmat kepada Tuhan. Adakah wanita-wanita di zaman ini bisa seperti Ruth ini? Atau seperti Orpa? Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingat ibu saya. Ya kalau saya mau cerita almarhum ibu saya kadang mau menangis. Karena bapak saya orangnya, apalagi orang Batak itu terkenal dengan pemabuk, ya, minum tuak, penjudi, pulang itu nggak pernah waras. Maaf kata, selalu udah kotor sampai di rumah gitu. Dan dengan setianya sampai akhir hidupnya, sampai ibu saya umur hampir 80, dia tetap sampai berakhir kehidupan bapak saya, dia tetap mengurus bapak saya yang sakit. Waktu SMP saya pernah protes, saya akan lari dari rumah ini tetapi saya bunuh dulu bapak saya bilang sama mama saya. Karena saya tidak tahan lagi ibu saya dikejar-kejar. Tetapi ibu saya mengatakan seperti ini, kenapa kamu jadinya yang benci kepada bapakmu? Penderitaan yang kamu alami belum seperti yang sebelum kamu lahir. Saya sudah lebih dahulu menderita dibuat oleh bapak kamu. Sekarang ini aja kamu pegang. Mana kamu pilih? Kamu tidak punya bapak daripada punya bapak yang masih hidup walaupun seperti keadaan sekarang. Untuk saya pribadi, lebih bagus saya punya suami walaupun seperti ini, karena saya percaya Tuhan pasti suatu saat mengubahnya, daripada saya janda yang akan mengalami gunjingan-gunjingan. Dikatakan orang tidak punya suami. Kamu juga akan melihat anak-anak, kalau kamu bunuh bapak kamu akan melihat nanti teman sebaya kamu diajak jalan oleh bapaknya, kamu akan cemburu, kamu akan stres. Jadi walaupun begitu bapak kamu punya bapak. Walaupun begitu suamiku, aku punya suami. Dan saya percaya mama saya sudah di surga saat ini. Ya karena kesetiaannya. Saya tidak menyangka saya punya mama seperti itu. Apakah itu bisa terjadi pengalaman ibu saya ataupun pengalaman daripada Ruth ini di zaman sekarang ini? Bagi generasi penuai akhir zaman, mari kita kerja keras untuk menanamkan pengorbanan dan kesetiaan ini kepada generasi ini, kepada senior, ya. Kenapa di luar negeri tidak ada lagi gereja, bahkan sampai sekarang, sampai di Eropa itu, di Prancis, Belanda, itu di traktor itu diratakan dan dibangun jadi perkantoran. Kenapa? Karena sekarang lebih suka orang ibadah online daripada offline. Kenapa? Karena di YouTube
Mereka berani mengatakan kepada pendeta, kepada gembala-gembala sidang, kenapa tidak datang ke gereja? Hai anak-anak muda, kenapa tidak datang ke gereja? Ya kalau ibadah itu, Pak, kalau bahasa Bataknya, ibadah itu amang sama saja. Kami pun bisa ibadah di rumah. Kami tinggal bisa putar YouTube untuk memilih lagu-lagu yang bagus, memilih pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Itu kan namanya ibadah juga. Ngapain harus ke gereja? Sementara di gereja harus banyak masalah. Banyak aneh-aneh orang, saya kurang konsentrasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah PR kita. Saudara, berat sekali yang kita harus hadapi. Terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini yang mengajarkan kita untuk tetap hidup dalam pengorbanan dan kesetiaan. Ya. Dan satu lagi bonusnya, kita akan tercatat selamanya. Suatu kali, Yesus mengutus 70 muridnya untuk melayani dan menginjil. Dan ketika mereka pulang, mereka sangat bersuka cita. Itu tertulis di Lukas ya, kitab Lukas. Mereka lapor, Guru, kami sangat bersuka cita. Orang-orang sakit disembuhkan. Bahkan roh-roh jahat takluk kepada kami di dalam namamu. Apa jawab Yesus? Jangan bersuka cita karena roh-roh jahat itu takluk kepadamu. Tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di sorga. Saudara, mari kita tanya diri kita, apakah kita sudah terdaftar di sorga, tercatat di sorga? Kalau engkau mau tercatat di sorga, berkorbanlah dalam keadaan apapun. Dan juga setia. Pengorbanan kesetiaan satu paket. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan kalau kita belum terdaftar dan tercatat di sorga, semuanya sia-sia. Bisa aja di depan orang kita sepertinya soleh, sepertinya kita luar biasa, tapi apa yang dikatakan di Matius 7 ayat 21 sampai sekian itu, apa yang dikatakan? Aku kan sudah melakukan mujizat demi namamu, aku sudah menyembuhkan atas namamu, aku sudah atas namamu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Nyala kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena motivasi di dalam pelayanan bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuliakan diri mereka semua. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biar segala yang kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Kepas ini saya percaya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati Kepas ini, dan kiranya Tuhan memberkati semua yang melayani, semua yang mengikuti Kepas ini, ialah menjadi orang-orang yang berkorban, bukan karena sisa-sisa hidup, berkorban dengan iman yang disertai dengan perbuatan, bukan hanya omong doang, atau NATO, no action, talk only, ya. Kemudian percaya bahwa setiap yang kita lakukan sekecil apapun itu tidak sia-sia. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan yang terakhir, kita tercatat selamanya dan tercatat di sorga. Terpujilah nama Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini, atas firman-Mu Tuhan yang menegur hamba-Mu. Dan kami semua Tuhan, hari-hari yang kami hadapi adalah hari-hari yang jahat Tuhan. Terutama generasi yang kami hadapi, mulai dari keluarga kami sendiri Tuhan. Tuhan, mesbah itu dimulai dari diri kami sebagai bait-Mu, kemudian keluarga kami, dari keluarga kami ke gereja-Mu, dari gereja-Mu ke komunitas, baik yang online maupun offline Tuhan. Tuhan Engkau berkati semuanya, pengurus daripada Kepas ini, seluruh anggota, bahkan yang semua yang mendengarkan firman-Mu, biarlah dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan, sekecil apapun talenta, sekecil apapun pengorbanan dan kesetiaan yang kami tunjukkan kepadamu sampai akhir hidup kami, maka kami akan tercatat di surga, terdaftar di surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Tuhan berkati.